Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas materi di mata kuliah elektromagnetika, di mana materi yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait dengan divergence atau divergensi. Jadi, divergence atau divergensi ini merupakan suatu operasi dalam kalkulus vektor yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak suatu medan vektor yang keluar maupun yang masuk dari suatu titik yang ada di suatu ruang. Nah, divergensi ini bisa dirumuskan sebagai seperti ini, yang dimana ini tuh dia melambangkan divergensi atau yang biasa kita sebut sebagai nabla. Kemudian didotkan dengan A, dimana A ini nanti bakalan diketahui di soal yang dimana A ini itu dia beserta arahnya, misalkan arah X, arah Y, dan juga arah Z. Nah, bisa dilihat seperti ini, sebenarnya ini didotkan dengan A. Untuk nilai A nantinya akan diketahui terlebih dahulu di soalnya, gitu. Oke, untuk mempermudah kita untuk semakin memahami terkait dengan divergence atau divergensi ini, maka kita langsung saja ke contoh soalnya. Maaf ya. Oke, jadi kan di sini udah ada contoh soalnya ini, yaitu A sama dengan 3X plus Y kuadrat terhadap arah X, bukan terhadap ya, untuk arah X, ditambahkan dengan X min Y kuadrat untuk arah Y. Nah, teman-teman bisa untuk mempermudah teman-teman, itu teman-teman bisa pisahin dulu mana yang arah X, mana yang arah Y, seperti di sini. Ini kan untuk arah X-nya, yaitu tadi kan 3X plus Y kuadrat. Terus kemudian untuk arah Y-nya itu kan X min Y kuadrat. Selanjutnya, ketika teman-teman udah pisahin itu, teman-teman langsung bisa untuk memasukkan ke dalam rumus, dimana di sini ini kan tadi dilambangkan, ini kan lambang dari divergence atau ini kita sebut sebagai nabla. Terus kemudian dilihatkan dengan A, di mana A itu adalah merupakan yang diketahui di soal. Nah, selanjutnya harusnya di sini kita kalikan dengan A yang ada di sini. Sorry ya, mungkin lupa ditulis. 3X ditambah dengan Y kuadrat. Untuk arah X. Oke, terus dijumlahkan dengan X min Y kuadrat. X min Y kuadrat ini tuh untuk yang arah Y. Nah, setelah itu kita kalikan dengan yang ini, dimana ini kan dia DU diturunkan terhadap X atau parsial diturunkan terhadap X dengan arah X. Kemudian di sini DU diturunkan terhadap Y dengan arah Y, atau parsial diturunkan terhadap Y dengan arah Y. Selanjutnya di sini dijumlahkan dengan DU diturunkan terhadap Z atau parsial diturunkan terhadap Z dengan arah Z. Nah, di sini kan juga sama seperti yang di sini, dia tuh arahnya udah ada, jadi arah X, arah Y. Di sini juga ada arah X, arah Y, dan juga arah Z-nya. Jadi yang kita kalikan di sini adalah itu dia berdasarkan arahnya. Jadi kita nggak mengalihkan semua ini dengan yang ada di sini. Jadi kita kalikan, misalkan di sini kan untuk arah X nih, kita kalikan dengan yang ada di sini tuh untuk arah X-nya. Kemudian yang di sini kan arah Y-nya, kita kalikan dengan arah Y yang ada di sini. Begitupun dengan yang Z-nya, yang arah Z-nya kita kalikan dengan arah Z yang udah diketahui di soal. Tapi kan di sini untuk Z-nya sendiri itu tidak diketahui di soal, jadi kita anggap aja Z-nya itu 0. Nah, selanjutnya di sini langsung aja kita kalikan
Dimana untuk yang bagian arah X-nya itu kita kalikan, yaitu DU diturunkan terhadap X, yaitu kan dikalikan dengan 3X plus Y kuadrat. Kemudian dijumlahkan dengan DU diturunkan terhadap Y atau parsial diturunkan terhadap Y. Di sini kan dikalikan dengan X min Y kuadrat. Harusnya ini min ya, bukan plus. X min Y kuadrat dijumlahkan dengan DU diturunkan terhadap Z dengan, ini tadi untuk Z-nya sendiri itu dia nggak ada, berarti kita anggap dia sebagai 0. Jadi kita kalikan dengan 0. Oke, jadi selanjutnya itu kan di sini dia diturunkan terhadap X. Jadi yang kita lihat di sini adalah X-nya, yang kita turunin adalah X-nya. Nah, untuk Y-nya sendiri itu kita anggap sebagai konstanta yang kita tidak lihat gitu. Maksudnya karena kan di sini diturunkan terhadap X. Jadi yang kita turunin itu adalah yang X. Untuk Y-nya itu nanti akan ada waktunya di mana diturunkan terhadap Y, tapi tidak di sini. Jadi di sini kita turunin dia terhadap X dulu. Berarti di sini 3. Kemudian di sini selanjutnya dijumlahkan dengan DU diturunkan terhadap Y. Nah, untuk yang di sini itu kita turunin yang Y, sedangkan yang X-nya itu kita anggap sebagai konstanta yang tidak terlihat gitu, atau kayak ya udah kita tidak apakan yang X ini gitu. Yang tidak turunkan yang X, yang kita turunkan adalah yang E. Sehingga di sini kan Y kuadrat itu turunannya adalah 2Y. Tapi kan di sini karena minus, berarti kita di sini min juga, jadi 3 min 2Y. Terus untuk yang DU diturunkan terhadap Z atau parsial diturunkan terhadap Z itu dia dikalikan dengan 0, karena kan tadi seperti yang saya bilang Z-nya itu nggak ada, jadi kita anggap dia sebagai 0 karena Z-nya nggak ada gitu. Kayak dijumlahkan dengan 0, sehingga hasilnya adalah 3 dikurangi dengan 2Y. Oke, jadi itulah contoh soal dan penyelesaian dari divergensi atau divergence. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di materi divergensi ini.